来教你。来得好！万金拳！ Halo sanak movie semua, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada episode kali ini ceritanya semakin enak guys. Bukan enak untuk dimakan, tetapi enak untuk dilihat. Dikarenakan episode kali ini, Wang Fan sebagai Raja Harimau Perak akan pergi sendirian ke Kota Dewa. Tentu perjalanannya tidak mudah. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat teman sanak movie semua yang belum menonton alur ceritanya dari awal, saya sarankan lebih baik menontonnya terlebih dahulu, agar bisa memahaminya. Linknya sudah ada di deskripsi. Melanjutkan cerita sebelumnya, ia yang memberikan tanda, agar dapat menjebak pimpinan penjaga Dewa Iblis yang bernama Ma Jinglong. Ia yang telah masuk dalam perangkap, ingin menyerang Raja Harimau Perak. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita bahas. Pada episode kali ini diperlihatkan, awal perjuangan Wang Fan si Raja Harimau Perak, yang ingin dihentikan oleh seseorang dalam perjalanan ke Kota Dewa. Wang Fan，你再不上场，有事儿要问你。我不希望准备了10年的季雨战，只是你未来路上的诸多战斗的异常而已。必须获胜，将人族想要起事的气焰。深长的毒爪。Ma Jinglong yang ingin menyerang Raja Harimau Perak, malah ia yang dipukul mundur, serta hampir terbunuh. Ia pun melarikan diri. Ia dikejar oleh Raja Harimau Perak. Ia mengatakan Ma Jinglong yang berasal dari ras kuda surgawi, pantas ahli dalam kecepatan. Walau ia telah menggunakan langkah meteor, tetap saja belum bisa mengejarnya. Kesempatannya yang ingin membunuh Ma Jinglong gagal, dikarenakan kedatangan penjaga Dewa Iblis. Ia pun melarikan diri. Ia yang merasa aneh dengan sekelilingnya, ternyata ada kelelawar vampir. Kelelawar vampir itu mengejarnya. Ia langsung menceburkan diri ke dalam air, dikarenakan kelelawar vampir takut dengan air. Di saat itu juga ia melihat monster gilin tingkat 5 yang berada di ranah Heartful Roh Ungu tahap penyempurnaan. Ia yang melihat monster gilin dari kejauhan, ternyata Ma Jinglong berhasil menyusulnya.快来人，萤火在这边。嗜血蝙蝠。嗜血蝙蝠怕水。兽，紫气星矢境圆满级别的5级妖兽。Raja Harimau Perak yang dikejar Ma Jinglong, mereka memasuki tekanan dari sebuah gigi monster tingkat 6 yang setara dengan Golden Martial God, yang mana semakin mendekati gigi itu semakin lebih besar pula tekanannya. Siapapun yang dapat mematahkan gigi itu, kemungkinan besar kekuatan mereka setara. Raja Harimau Perak mengatakan bekas pertempuran yang membuat gigi itu terlempar menancap di sana, dikarenakan esensi roh yang disuntikan ke dalam gigi dapat bertahan selama bertahun-tahun.
serta tetap menyimpan tekanan yang begitu mengerikan, berkat tekad hati yang melebur ke dalam tubuh, membuat gigi itu bertahan selama bertahun-tahun. Karena teknik Kaisar Suan 9 Surga, membuat dia diberikan dukungan untuk melampaui segalanya, bahkan Golden Martial God bukanlah akhir dari perjalanannya, ia akan berusaha untuk jadi lebih kuat. Di sini ia mengatakan, sejak lahir Guan Yu seorang Golden Martial God tak terkalahkan yang membuat musuh kuatnya terkagum, serta ia bertekad akan mematahkan kekaguman itu, dan menetapkan tekan hari yang tak terkalahkan. Raja Harimau Perak mengatakan momentum dari hati, yang mana semakin besar tekad hati, semakin luas wawasan untuk mengetahui dunia, serta ia harus bisa melampaui Golden Martial God. Ma Jinglong merasa aneh dengan tekad Raja Harimau Perak, serta ia mengatakan hanya di ranah wisdom aliran biru tak akan mampu mengalahkan ia, kecuali Raja Harimau Perak menggunakan kekuatan terlarang. Ma Jinglong yang berubah ke mode ras kuda surgawi, tak melunturkan tekad hati dari Raja Harimau Perak, walau sekalipun Golden Martial God yang dihadapinya. Ma Jingling yang menyerang, Raja Harimau pun mengatakan tinju auman harimau diciptakan berdasarkan keganasan, yang merupakan bela diri klan harimau. Ma Jinglong yang belum pernah dengar ranah wisdom aliran biru, dapat menahan serangan ranah Heart Pulro ungu, padahal ia sudah di tahap awal, yang biasanya cuma menggunakan 60% kekuatannya untuk melawan ranah wisdom aliran biru, tetapi saat melawan Raja Harimau Perak ia mengeluarkan seluruh kekuatannya. Ia mengatakan Raja Harimau Perak memang sangat berbakat, maka dari itu ia tak akan bisa membiarkannya hidup. Mereka pun bertarung. Ma Jinglong yang kesulitan melawan Raja Harimau Perak, penjaga Dewa Iblis datang, dan Raja Harimau Perak mengambil gigi binatang buas itu, ia pun pergi. Ma Jinglong memerintahkan penjaga Dewa Iblis, agar memberitahu Tuan Muda kelima, dikarenakan ia tak bisa menangkap Raja Harimau Perak dengan kekuatannya sendiri. Tempat berpindah pada Wang Fan si Raja Harimau Perak yang telah kembali ke dalam goa untuk melihat Gao Zixu. Gao Zixu merasakan samar-sama dari tubuh Wang Fan aura penindasan. Wang Fan mengatakan mungkin karena gigi harimau, Gao Zixu tak kuat menahan tekanan dari gigi harimau itu, serta ia mengatakan sama seperti Dekan, saat ia meledakkan kekuatan penuhnya. Gao Zixu menjelaskan pada Wang Fan, monster tingkat 6 sudah melalui pertempuran yang mematikan, yang merupakan jiwa kehendak tak terkalahkan, serta kekuatannya sendiri menembus setiap inci tubuhnya, jadi aura dalam gigi itu begitu kuat, Wang Fan benar bisa menekannya. Wang Fan mengatakan awalnya ia sendiri juga tertekan oleh kekuatan itu, tetapi setelah menyadari tekad hati yang tak terkalahkan, anehnya secara bertahap kekuatan itu melemah. Gao Zixu memuji Wang Fan yang bisa memahami hati yang tak kenal takut, dan tekad hati yang tak terkalahkan, memang pantas menjadi orang yang dihargai Dekan, serta benar-benar jenius. Gao Zixu mengatakan gigi monster ini bisa berguna, tetapi rumor kemunculan terakhir monster tingkat 6 sekitar 1650 tahun yang lalu, karena sudah bertahun-tahun mungkin dengan gigi monster ini saja tidak cukup kuat. Tetapi suci bintang merah ini, dirumorkan berasal dari luar langit, yang memiliki kekuatan luar biasa, digunakan untuk meleburkan harta apapun, yang mengandung misteri bela diri. Dia menanyakan di mana keberadaan api itu. Gao Zixu menjawab bahwasannya api itu berada di kota Qianjin Pavilion Cising. Wang Fan si Raja Harimau Perak yang ingin pergi, tidak diperbolehkan oleh Gao Zixu, dikarenakan terlalu bahaya, serta Raja Harimau Perak sudah menjadi pusat perhatian dunia. Dia mengatakan walau terjadi konflik antara 3 ras utama sekalipun, tentunya ia harus bisa bertanggung jawab, serta bisa mencari kesempatan untuk menerobos dan menjadi Golden Martial God. Sebelum pergi, ia mengubur gigi itu dikarenakan tekanannya terlalu kuat. Gao Zixu mengatakan di kota Qianjin ini sangat berbeda dari tempat lain, serta jangan sampai terjadi perselisihan dan konflik, apalagi dengan Zhao Zuitian. 据说那是来自天外的一种神火，内蕴神秘，都可将其激发出来。我好去天津城。不可，太危险了，你去太危险。我把霸道族的人也都不敢造次。时局因我动荡，院长争取到突破成为黄金武神的机会，我就先埋入地下了。记住，
千万不要与赵寒天有。 Raja Harimau yang telah sampai di sana, ia mengatakan kota Qianjin ini terletak di tempat terpenting ketiga ras yang makmur, merupakan tempat perkumpulan berbagai jenis ras paling banyak, serta mengumpulkan orang-orang yang terlibat perperangan, dan merupakan kota terpenting di dunia Xuanwu. Saat memasuki gerbang kota, ia pun menjadi pusat perhatian orang-orang di sana, serta ia dihadang oleh Li Feimang, tuan muda dari ras tirani Roh Azura. Ras ini telah musnah 300 yang lalu, dikarenakan ras manusia, yang hanya tersisa di kota Qianjin ini hanyalah dia. Li Feiming ingin membalaskan dendam itu, dikarenakan Raja Harimau Perak ialah putra kebanggaan ras manusia. Ia pun mengeluarkan keterampilan magis dari ras tirani Roh Azura, yaitu tubuh emas raksasa. Dia yang ingin membunuh Raja Harimau Perak, mendapat tekanan kekuatan dari penguasa kota Qianjin yang bernama Tuan Zhao Zuantian, dikarenakan Raja Harimau Perak adalah tamu mereka, serta dia mengatakan masa lalu biarkan berlalu, tak ada dendam lagi. Li Feiming yang tidak bisa membalaskan dendamnya di dalam kota Qianjin, ia akan menunggu Raja Harimau Perak di luar kota nantinya. 真想看看他到底有怎么样的风采。人族银虎王，正是，不知阁哪里有受伤啊？说话中气十足。星座，我名厉飞芒，苍灵霸王族族，已经灭族300年了。那又怎能覆灭？我如何会成为无家？我苍灵霸王族武神技，大威金身法。好狂妄的人族银虎王！千金城忘却前尘往事，我。一斩你！ 他就是 Raja Harimau Perak pun pergi, dia disambut baik oleh Master Pavilion. Master itu mengatakan Raja Harimau Perak mendapatkan pusat perhatian dari orang-orang, serta semua ras iblis mengincarnya, dan menanyakan tujuan ia datang ke kota Qianjin serta langsung mencarinya di paviliun Qixingnya. Ia menjawab ingin membuat kesepakatan dengan Master itu, yang menginginkan api suci bintang merah. Master itu memiliki keraguan dengan kesepakatan itu dikarenakan api suci bintang merah ini begitu penting mereka. Raja Harimau Perak pun meyakinkan Master itu, menukarkannya dengan bela diri Dewa Lonjakan Phoenix 9 Surga, dikarenakan Master Pavilion ini berasal dari ras tarian perang ekor Phoenix. Master Pavilion itu yang masih ragu dikarenakan keduanya sangat penting baginya, ia meminta waktu 1 hati agar bisa mengambil keputusan. 到我赤心阁，我来此是为与阁主做一场交易。赤心神火，赤心神火对我们的重要性，想从我这里交易赤心神火的，阁主应该来自我用凤翔9天武神技诞生的最强大的黄金武神所开创的武神技，你确定？是真的？我知道意下如何？只要赤心神火，9天武神技对我的吸引力的确非常大。但是赤心神王给我1天的时间，明日的这个时候，我给银虎王答案如何？ Master Pavilion membiarkan Raja Harimau Perak untuk menginap, ia pun pergi. 谢阁主。 Tempat berpindah pada penginapan Raja Harimau Perak yang dibawakan makanan oleh salah satu penjaga di sana. Penjaga itu mengatakan Li Feiming sedang menunggu di luar paviliun Qixing. Penjaga wanita itu pergi. 看来就算是得到赤， Saat Raja Harimau Perak ingin keluar, ia diserang oleh wanita klan bayangan dari ras iblis. Master Pavilion datang, meminta maaf atas ketidaknyamanannya di sana. Master Pavilion juga mengatakan ada seseorang yang menginginkan api suci bintang merah itu, yang bernama Yun Guhong. Ia merupakan satu-satunya murid yang melibatkan Zhao Hantian. Raja Harimau Perak ingin meminta pada Master Pavilion agar bisa bertemu dengannya. Ia pun pergi. Tempat berpindah diperlihatkan Tuan Muda kelima dari ras iblis surgawi Yao Hutong dan Tuan Muda dari pedang tirani matahari 9 Li Xiyang. Mereka ingin bekerja sama agar bisa membunuh Raja Harimau Perak dari ras manusia.
Pada malam hari Zhao Hantian menyuruh Yun Gohong agar Raja Harimau Perak dapat berpartisipasi di gedung Qianji atau 1000 besi, dikarenakan sudah 10 tahun belum ada yang bisa mencapainya. Keesokan harinya, Raja Harimau Perak datang ke paviliun. Di situ sudah ada Yun Gohong. Mereka mengatakan permintaan api suci bintang merah ini akan diberikan asalkan Raja Harimau Perak bisa menerobos di gedung Qianji, serta minimal bisa melewati 6 lantai serta ia bisa hidup tanpa syarat selama 6 tahun di kota Qianji. Gedung ini merupakan warisan dari klan Qianji, yang paling tidak terduga kesulitan rintangan di dalamnya sesuai ranah masing-masing, namun siapa yang ingin menerobos gedung Qianji kemungkinan akan mengancam nyawa, serta telah ratusan orang yang mati di dalam gedung itu, hanya beberapa orang yang berhasil mencapai lantai 6, tetapi setelah 10 tahun tak ada satupun yang berhasil. Raja Harimau Perak memenuhi keinginan mereka yang ingin menerobos gedung Qianjin. Saat perbincangan itu selesai, Master Pavilion mengatakan pada Raja Harimau Perak, bahwasannya ada yang melapor, informasi di kota Qianji, yaitu kedatangan tuan muda dari klan pedang tirani 9 matahari, Li Xiyang, yang membawa 30 penjaga dewa iblis, serta tuan muda kelima ras iblis surgawi Yao Wutong membawa 20 penjaga dewa iblis. Mereka yang kemari hanya untuk mencari Raja Harimau Perak. Jikalau Raja Harimau ingin tinggal lebih lama, ia akan mempertaruhkan hidupnya di gedung Qianji. Raja Harimau Perak mengatakan, siapapun tak ada yang bisa menghentikan badai, karena sudah datang, maka dari itu ia akan menghadapinya. Ia pun pergi. Master Pavilion sedikit kebingungan dengan tujuan dari Raja Harimau Perak. Tempat berpindah pada Raja Harimau Perak yang begitu semangat berharap ingin bertarung dengan para pahlawan yang ada di dunia yang mengincarnya, ia yang semakin dekat dengan terobosan, lalu ia pergi ke penginapan untuk berkultivasi terlebih dahulu. Saat berkultivasi ia merasakan ada seseorang yang mengintainya, ternyata itu dari klan bayangan tadi. Ia mengeluarkan jurus ilusi bayangan, dengan mudah Raja Harimau Perak dapat menghancurkan ilusi itu, serta ia ingin kabur dengan mengeluarkan ilusi bayangan yang sama. Dengan insting dan indera dari Raja Harimau Perak ia dapat dengan mudah mengetahui pemilik asli ilusi bayangan itu. Master Pavilion datang serta dapat dengan mudah menjatuhkan salah satu dari klan bayangan itu.魅影术，既然是假的，就注定真不了。两者的区别，ia yang ingin melarikan diri dikejar oleh Raja Harimau Perak, serta dihadang oleh Li Feiming. Ia yang ingin membalaskan dendam, menyerang Raja Harimau Perak dengan kekuatan tinju 10.000 kali. Di sini Yu Wutong beserta penjaga dewa iblis datang. Ia memprovokasi Raja Harimau Perak, tetapi Raja Harimau Perak mengabaikan perkataannya. Yao Wutong yang ingin mengejar, dihentikan oleh Master Pavilion yang bernama Liu Diei mengancam mereka, dikarenakan Raja Harimau Perak adalah tamunya. Saat Master Pavilion pergi film pun bersambung. Bagaimana kelanjutan ceritanya, akan kita bahas pada part selanjutnya.